balik lagi di Wen Anastasio. Nah, di video kali ini aku nggak mau review apa-apa, jadi aku cuma mau cerita aja, cerita tentang aku. Tapi sebelumnya maaf, keadaan aku kayak gini karena sekarang aku lagi isoman atau isolasi mandiri. Jadi aku ini kena COVID atau pasien COVID. Sebenarnya aku tuh harus pakai masker, meskipun di dalam rumah aku juga harus prokes, tapi karena ini bikin video dan ini cuma 8 menit, jadi aku sengaja aku lepas gitu ya. Nanti akan aku kasih tahu gimana keadaannya aku di sini, di kamar. Jadi posisinya sekarang aku ini isoman di kamar anak aku. Kenapa aku isoman di kamar anak aku? Sebenarnya ini kan kamar anak gitu ya. Tapi di sini jadi di atas itu ada 2 kamar. Satu kamar aku, satu kamar anak aku. Yang pencahayaannya paling bagus itu kamar yang di atas. Maksudnya matahari selalu masuk. Terus ada toiletnya juga, toiletnya sendiri. Terus ini kamar sebenarnya kamar yang jarang dipakai karena anak aku kan kalau tidur malam aja, kalau tidur siang dia di bawah, di kamar bawah gitu. Nah, kalau tidur malam dia itu di sini gitu. Jadi ini sebenarnya kamar anak aku yang buat ditidurin saat malam aja sama anak aku. Kalau mainan semua udah di bawah gitu. Jadi menurut aku ini adalah kamar yang tepat untuk isolasi mandiri karena di sini juga barangnya anak aku gak terlalu banyak. Kayak baju, semua kan ada di bawah baju gitu. Sedangkan kalau di kamar aku, itu tuh banyak gitu barang-barangnya. Ada barang aku, ada baju suami aku. Terus ada alat kerja aku, alat kerja suami aku, pokoknya macam-macam gitu. Terus ada mainan anak aku. Terus pokoknya tidak memungkinkan lah kalau untuk di sana. Kalau di sini kayak less stuff gitu, kayak di sini barang-barangnya sedikit, barang-barangnya yang tidak digunakannya sedikit. Terus di sini juga ada toiletnya, terus pencahayaannya sama kalau buat berjemur juga di sini matahari pagi dan sorenya itu benar-benar dapet gitu. Jadi aku memilih kamar anak aku sebagai tempat untuk isolasi mandiri aku. Nah, mungkin setelah ini nanti setelah aku isoman dan ini akan aku disinfektan semua rumahnya termasuk kamar ini karena kan di sini juga ada mainan anak-anak aku ya, dan ini pasti akan di deep clean banget biar insya Allah virusnya tuh semua mati gitu. Nah, aku mau cerita juga kenapa aku bisa dapat COVID. Aku juga nggak tahu. Sebenarnya siapa aja bisa kena meskipun dia udah vaksin. Karena jujur aja aku udah melakukan vaksin 2 kali. Jadi aku udah dapat full vaksin gitu jauh sebelumnya. Terus tapi aku tetap kena. Jadi sebenarnya meskipun udah vaksin itu tidak meskipun udah vaksin itu bukan berarti kamu nggak akan kena COVID gitu, enggak gitu ya. Cuman mungkin antibodi kamu tuh lebih kuat gitu atau tidak separah orang yang belum vaksin. Itu sih menurut aku gitu. Nah, aku akan cerita bukan kenapa ya, kenapanya aku nggak tahu ya kenapanya ya. Pertama kali aku merasakan gejalanya. Nah, jadi ceritanya aku tuh gini tanggal 14 tuh aku mandi malam karena aku mainan tanaman. Jadi aku ngerapiin tanaman kayak pohon-pohon cabe, pohon-pohon aku, bunga-bunga mawar aku rapiin. Nah, aku kan kotor gitu. Nah, aku mandi lah jam 12 malam. Jam 12 malam aku mandi, habis itu mainan handphone ternyata ketiduran di kamar. Dan posisinya itu AC itu ke arah aku gitu semuanya gitu. Jadi aku dengan keadaan rambut basah, aku ketiduran dan kena AC. Nah, bangunlah aku jam 4 karena jam 5-nya itu aku harus berangkat karena udah ada driver yang jemput. Nah, pada tanggal 15-nya berarti ya 15 pagi, aku tidak merasakan apa-apa di kantor. Sama sekali aku nggak ngerasain apa-apa. Cuman pas zuhur, waktu aku mau sholat zuhur, aku kan ngambil wudhu. Pas aku ngambil wudhu tuh semuanya tuh aku bener-bener menggigil gitu. Keadaannya aku menggigil. Jadi bener-bener dinginnya nggak bisa, yang tak tertahankan gitu. Bener-bener dingin. Akhirnya aku cepet wudhunya, terus aku langsung lanjut sholat kan. Pas rakaat pertama, pada saat aku ruku, itu tuh geleyengan, apa ya namanya geleyengan tuh, pusing gitu. Pusing, zeg 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 sampai abu-abu. Akhirnya aku duduk dan aku memutuskan untuk nggak melanjutkan sholat karena bener-bener nggak kuat gitu, bener-bener nggak kuat pokoknya. Terus itu aku mikir, gue kenapa ya gitu. Terus akhirnya kan aku mikir, oh mungkin karena semalam uh, mandi, shower,
terus keramas, terus tidur di bawah AC gitu, jadinya masuk angin. Aku belum notice kalau itu ternyata salah satu gejala-gejala COVID. Jadi itu kedinginan, ya kedinginan itu salah satu gejalanya. Udah gitu, dan pusing, kedinginan dan pusing kan, yang aku rasain. Terus aku duduk tuh sendiri, karena lagi keadaannya COVID juga aku nggak berani deket-deket ke siapa-siapa gitu. Aku duduk jauh tuh dari orang. Terus sampai waktunya aku pulang, jam 2, aku pulang ke rumah, terus aku makan, mandi, minum vitamin, terus minum Panadol hijau. Terus aku tidur sampai jam 5. Jadi aku tidur kayak sekitar 2 jam gitu. Nah, pas aku bangun, itu tuh keadaannya itu aku fresh lagi gitu, sama sekali nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa apa-apa. Jadi bener-bener aku udah sehat lagi gitu. Nah besoknya aku lanjut kerja, karena kan aku udah fit kan, nggak ada gejala, nggak pusing, nggak apa, pokoknya aku fit aja gitu. Aku lanjutlah kerja 2 hari, benar-benar sama sekali nggak ada gejala. Terus tanggal 18-nya aku libur, tanggal 19-nya aku libur. Tanggal 18-nya tiba-tiba suaraku bindeng. Tanpa flu, tanpa batuk. Tiba-tiba bindeng aja kayak gini. Tanpa flu, tanpa batuk. Terus udah gitu ya aku mikirnya, oh gue mau flu nih gitu kan. Maksudnya udah ada rasa-rasanya gitu. Akhirnya aku doping vitamin C dan vitamin D. Terus tanggal 19-nya masih bindeng, tapi nggak ada flu. Terus pokoknya nggak ada flu, nggak ada demam, nggak ada batuk gitu, nggak ada pusing, hanya bindeng aja suara aku. Nah, tanggal 20-nya aku kan harus masuk kerja. Karena ternyata di kantor aku ada yang positif, jadi aku iseng nih antigen. Gue kenapa sih? Gue antigen lah, takut kan? Antigen, dedeng. Mau tau nggak hasilnya? Hasilnya ternyata positif. Positif COVID. Nah, udah gitu, habis antigen, aku nggak percaya dong. Aku lanjut PCR. Tapi PCR hasilnya nggak hari itu juga. Hasilnya H+1. Ditambah tanggal 20 itu Idul Adha. Jadi dia tuh tutup, kliniknya tuh tutup, tapi hasilnya tetap akan dikirimkan via WhatsApp, dia bilang gitu. Jadi aku ya udah deh gitu. Nah, aku kabarin orang kantor dong kalau aku tuh ternyata positif hasilnya pada saat antigen. Terus aku melakukan isolasi mandiri lah, start dari tanggal 19 berarti aku melakukan isolasi mandiri. Udah gitu hasil keluar tanggal 20 pas Idul Adha dan ternyata PCR aku juga positif. Wow, amazing. Padahal aku tuh udah vaksin, padahal aku sudah menerapkan prokes gila-gilaan, tapi ternyata aku bisa juga kena COVID. Jadi bener-bener jangan dianggap remeh yang namanya COVID ini. Dia bisa masuk dari berbagai macam penjuru, dan aku nggak tahu kenanya dari mana, dan aku juga tidak bisa menyalahkan orang. Salah satu yang bisa disalahkan adalah aku, karena mungkin aku kurang jaga prokesnya juga, atau aku lalai, mungkin aku makan atau apa banyak dengan orang yang OTG, atau alat makannya bisa jadi di kantin, pokoknya banyak hal-hal yang bisa menularkan COVID itu, nggak cuma dari ngobrol gitu. Nah sekarang jadi aku melakukan isolasi mandiri di kamarnya anak aku. Aku akan kasih tahu apa aja sih yang aku minum selama aku isolasi mandiri dan keadaan kamar aku pada saat aku isolasi. Nah sekarang aku akan kasih tahu. Mari kita lihat-lihat. Nah jadi di sini adalah tempat aku isoman atau isolasi mandiri. Tapi aku nggak duduk di sana atau nggak tiduran di sana, nggak tahu kenapa. Jadi aku tiduran di sini. Aku lebih memilih tidur di bawah pakai kasur Palembangnya anak aku. Mungkin biar les kali ya, nggak ada virus yang menyerap. Tapi nanti ini kamar akan aku disinfektan. Terus ini baju aku cuman ada baju kayak 5 biji di sana. Aku nggak pakai baju banyak-banyak karena aku cuci. Terus ini ada vitamin, nanti akan aku kasih tahu vitamin apa aja yang aku minum. Terus ada air. Terus ini toiletnya. Tuh. Dan ini alat makan, jadi sengaja alat makannya itu dipisahkan, nggak dicampur. Jadi aku cuci sendiri.
Terus sana juga ada sabun colek. Sabun colek itu tuh aku buat nyuci baju, pokoknya gitu-gitu. Semuanya juga ada. Tuh. Nah, di sini aku jemur baju aku. Dan ini buat jemur aku. Gitu. Paling nggak di sini ada matahari dan ada udara yang keluar masuk dan ini bagus banget. Nah, oke, sekarang aku akan kasih tahu vitamin apa aja yang aku minum selama aku isoman. Jadi aku minum vitamin C 1000. Ini sebenarnya boleh merek apa aja. Terus aku minum vitamin D 1000. Ini juga sebenarnya boleh merek apa aja. Terus zinc, ini aku minum zinc. Terus aku ini minta direbusin telur karena kita selama isoman itu ternyata butuh protein lebih banyak. Jadi aku sengaja ini rebus telur. Terus buat aku kayak gadoin gitu. Sebenarnya mau nggak mau harus aku makan. Terus di sini juga ada minyak ikan. Ini minyak ikan sengaja dari bawah dimasukin plastik. Kayak cuma 15 biji gitu selama isoman. Kalau misalnya kurang nanti aku bisa minta lagi gitu. Terus ini ada Caviplex. Caviplex ini vitamin juga, yang ini udah lengkap. Kayak ada vitamin D, vitamin C, vitamin E gitu. Pokoknya ini macem-macem. Pokoknya ini ada zinc juga. Jadi kadang aku kalau misalnya nggak minum ini semua, aku cuma minum ini satu. Gitu. Minum ini satu aja. Tapi kalau nggak minum ini, biasanya aku minumnya cuma ini aja. Vitamin D, vitamin C, sama zinc. Karena aku kan gejalanya juga gejalanya bukan gejala berat. Nah, di sini sebenarnya ada apa namanya kayak antibiotik, terus sama ini obat batuk berdahak. Cuman ini sama sekali nggak aku minum karena aku nggak ada gejala. Nggak ada gejala yang berat. Jadi aku juga udah konsultasi sama dokter via online. Itu mereka hanya menyarankan untuk meminum vitamin C, vitamin D, dan minum air putih yang banyak. Dan zinc gitu ya. Ini sebenarnya ini yang aku minum selama aku isoman. Ini berarti kalau aku isoman tanggal 19, berarti ini udah 3 hari aku isoman dan alhamdulillah ke arah yang lebih baik lagi. Maksudnya keadaannya tidak semakin parah dan belum ada gejala-gejala yang menurut aku yang membahayakan gitu. Jadi aku cuma doping vitamin C dan vitamin D sama zinc aja. Gitu. Ini buat aku isoman sendiri di rumah ya. Itu tadi kan aku udah ngajakin keliling-keliling tempat aku isoman. Jadi ini memang di kamarnya anak aku. Ini yang lebih tepat dengan kondisi dan pencahayaan yang bagus dan syarat-syarat memenuhi isoman gitu. Karena kan aku harus berjemur, sering-sering berjemur. Tapi alhamdulillah karena aku nggak ada gejala demam, nggak ada batuk, nggak ada pilek, terus nggak ada pusing gitu. Ini cuman bindeng aja. Jadi aku hanya minum vitamin C, vitamin D, sama zinc. Itu juga yang disarankan dari dokter. Aku udah konsultasi secara online dan aku juga udah dapet WA dari Kemenkes RI, terus dapat fasilitas obat gratis, tapi belum aku ambil karena aku masih ada vitamin di sini gitu. Sebenarnya dari Kemenkes RI itu kalau kita positif COVID, terus kita kan melakukan tes PCR ya di tempat-tempat tapi tempat-tempat yang benar-benar klinik ya, jangan yang abal-abal. Kayak misal di klinik-klinik gitu, nanti dari kliniknya itu mendaftarkan nomor KTP kita ke Kemenkes RI. Nah, terus kita biasanya dapat WA dari Kemenkes RI, jadi itu WA-nya yang sudah verify, yang ada lambang hijaunya. Nah, dari situ nanti ada petunjuk cara gimana kita bisa online gratis atau konsultasi online gratis dengan dokter-dokter yang memang ada atau recommendation dari si Kemenkes itu. Terus nanti kita dikasih linknya juga. Link di situ gimana caranya kita untuk mendapatkan vitamin gratis. Jadi vitaminnya itu ada A dan B, tergantung dari jenis gejalanya, itu ringan atau OTG gitu kalau nggak salah. Nah, itu dapat vitaminnya lengkap
included sama antivirus juga gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kena COVID juga, alangkah baiknya benar-benar harus di PCR, terus lapor ke puskesmas biar nanti dapat penanganan dari tim medis atau nakes yang memang menangani COVID. Jadi kita juga dipantau dan dimonitor gimana perkembangan kita. Kalau misalnya yang tanpa gejala kayak aku, yang alhamdulillah nggak kenapa-napa gitu ya, maksudnya nggak ada gejala-gejala yang berbahaya, belum gitu, itu biasanya nakes hanya memberikan vitamin, sama kita disuruh berjemur. Tapi kalau udah yang kayak demam, pusing, sesek, dan itu benar-benar harus disampaikan karena itu harus membutuhkan pertolongan atau oksigen, dan itu biasanya harus dilarikan ke rumah sakit. Seperti itu. Pokoknya nggak perlu takut dan nggak perlu malu kalau misalnya kena COVID. Itu harus cepat-cepat harus dikasih tahu ke Satgas atau ke puskesmas gitu. Jadi misalnya ada apa-apa dengan kita, itu kita dalam pantauan cepat ditangani, karena kan obat-obatan yang untuk COVID ini belum dijual bebas, jadi kita nggak bisa beli di warung gitu. Ini memang obat-obatan yang memang diresepkan oleh dokter. Jadi biar kita pulihnya cepat, kita juga harus bekerja sama juga gitu sama nakes. Kita nggak boleh takut, kita harus ngomong jujur apa yang dirasakan, jadi penanganannya juga cepat dan kita pulihnya juga cepat. Buat para pejuang negatif seperti aku, semangat dan ingat, kita jangan mentang-mentang kita COVID. Emang sih kita kayak imunnya tuh emang agak sedikit down karena kita sedih, terutama aku kan ibu ya. Aku ngelihat anak aku di bawah gitu sedih, atau ngelihat anak aku dari luar jendela tuh kan mau nangis, itu sedih gitu kan. Cuman nggak boleh karena dengan sedih itu atau marah-marah, imun itu bisa turun, jadi kita harus benar-benar menaikkan imun. Terus kalau mau nonton video tuh atau jangan film-film yang bikin sedih, karena imunnya bukan jadi bagus, malah jadi turun, karena kan kita sedih gitu. Harus nontonin film-film yang lucu, jangan mentang-mentang kita isoman terus nontonin film Korea yang sedih gitu, jangan, atau yang bikin emosi, jangan. Kita harus paling nggak kita gantilah movie-nya yang jadi lebih ringan, yang nggak mikir, jadi kita relax, ketawa, atau video callan sama teman-teman. Kan kita suka diledekin tuh, kita bisa naikin imun juga gitu. Pokoknya yang paling utama jaga imun aja, karena aku berusaha untuk tidak stres dan tidak memikirkan yang di bawah, maksudnya anak aku. Terus aku makan buah, kalau misalnya nggak ada buah ya sayur gitu. Sebenarnya awal-awal memang nafsu makan nggak enak gitu, maunya bengong gitu kan. Cuman janganlah, takutnya kalau kayak gitu imun malah turun, kita pulihnya jadi makin lama. Jadi kita kayak lama meninggalkan anak, nggak terurus jadinya anak. Jadi benar-benar kita, kalau aku tuh yang jadi pedoman utama tuh, aku selalu ingat anak. Aku nggak mikirin kerjaan, aku nggak mikirin yang lain, aku cuma mikirin anak. Gimana caranya aku biar bisa ketemu dan main sama anak lagi. Jadi aku harus makan, aku harus minum vitamin, aku harus berjemur. Kalau bisa aku push up, kadang aku push up, atau kalau misalnya nggak bisa push up gitu, ya ngepel pakai tangan, kan itu salah satu olahraga juga gitu kan. Pokoknya jangan males, meskipun di sini aku juga ngepel, aku nyuci baju aku sendiri. Pokoknya semuanya aku di sini benar-benar memisahkan, kayak alat makan aku pisahin. Jadi dari bawah tuh mereka bawa makanan, terus dituang biasa terus aku tinggalin piring aku di luar, terus dituang ke piring aku. Kalau enggak mereka pakai kertas nasi, terus atau pakai plastik, pokoknya gitu. Sebenarnya sih agak sedikit aneh, cuman mau gimana, karena aku tidak mau menularkan virus yang jelek ini ke semua orang yang ada di rumah. Jadi biarin aku aja yang ngerasain, jangan sampai mereka, anak aku, keluarga aku, ART aku itu merasakan juga, jangan sampai. Jadi biarin aja aku, biarkan mereka sehat-sehat aja gitu. Jadi sebisa mungkin yang aku pikirkan di otak aku tuh sekarang, gimana caranya aku harus sembuh, aku harus negatif,
Itu aja sih yang aku pikirin. Aku nggak mikir-mikir yang aneh-aneh gitu, nggak usah, karena itu nggak bisa naikin imun. Karena yang paling penting kan imun harus naik, terus tetap prokes, meskipun di dalam ruangan dan sendirian kayak aku, tetap harus pakai masker. Terus bergerak, pokoknya bergerak, jangan mainan HP terus, kan nanti jadinya gerah gitu. Pokoknya harus bergerak, olahraga, terus bikin senang aja lah pokoknya. Pokoknya bagi para pejuang negatif di luar sana yang sama seperti aku, pokoknya semangat, semangat dan ingat, pokoknya ingat hal-hal bahagia yang bikin kamu semangat buat melanjutkan hidup. Itu yang paling penting gitu. Ya udah, gitu aja deh. Ini cerita aku hari ini, dan aku akan kasih tahu gimana perkembangan aku nanti, atau aku misalnya ada gejala-gejala lain, aku akan kasih tahu. Ya udah, terima kasih. Dan jangan lupa juga di-subscribe, like, dan di-komen. Mungkin para pejuang negatif, semangat. Komen di bawah ini. Dan dadah.